Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Tanti. Nah, materi kita kali ini adalah menganalisis kata kunci bagian satu. Apa itu kata kunci? Nah, sebelum itu kita belajar topik yang akan kita bicarakan sekarang adalah tentang pengertian kata kunci, macam-macam kata kunci, menganalisis fungsi keyword dari berbagai sudut pandang, dan cara memilih keyword yang menarik. Nah, apa sih kata kunci itu dan mengapa kata kunci itu penting bagi kalian? Silahkan, kalau menurut Anda, kenapa sih penting kata kunci itu? Nah, kata kunci atau keyword adalah kata atau susunan kata yang digunakan oleh pengguna internet untuk menemukan suatu informasi yang mereka butuhkan. Nah, jenis-jenisnya apa saja nih? Ada short tail keyword, ada long tail keyword, ada product defining keyword, ada short term phrase keyword, long term evergreen keyword, dan geo-targeting keyword ya. Nah, mari kita bahas satu per satu. Short tail keyword adalah keyword yang menggunakan satu atau dua kata untuk mencari sesuatu di internet. Contohnya, misalnya kalian punya usaha nih, kaos polos. Nah, kita ketikkan saja di pencarian, ya di kolom pencarian, di situ ketikkan saja kaos polos. Kita gunakan dua kata. Lihat di bawahnya itu ada beberapa eh, pilihan kata yang bisa kalian gunakan untuk mencari produknya. Ada beberapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, bisa dilihat seperti itu. Yang kedua, ada long tail keyword. Nah, long tail keyword biasanya menggunakan pengguna internet itu memakai lebih dari 3 kata yang spesifik ya. Bisa 4 sampai 8 kata. Contohnya, misalnya kita cari rumah dijual di bawah 300 juta. Banyak juga tuh ke bawahnya ya kata-katanya, keywordnya. Kemudian ada long term evergreen keyword, yaitu keyword yang selalu relevan sepanjang waktu. Contohnya misalnya obat sakit tenggorokan. Banyak tuh orang cari obat sakit tenggorokan, banyak tuh ke bawah ya. Kata-kata yang bisa dilihat. Bisa dicari dengan kata hanya mengetikkan obat sakit tenggorokan. Ada beberapa tuh, obat sakit tenggorokan ampuh, obat sakit tenggorokan anak, obat sakit tenggorokan hisap, obat sakit tenggorokan untuk ibu hamil, obat sakit tenggorokan di apotik, dan masih banyak lagi sebetulnya ke bawah. Kemudian ada short term phrase keyword. Nah, ini kata kunci yang sedang menjadi tren pencarian pada waktu-waktu tertentu. Misalnya kayak sekarang lagi musim COVID nih, ya. Misalnya kalian mau cari bagaimana cara mencegah COVID. Ketikkan saja di kolom pencarian mencegah COVID-19. Tuh banyak ke bawah ya. Ada beberapa kata kunci yang bisa Anda dapatkan di situ. Kemudian ada geo-targeting keyword. Nah, ini keyword yang menargetkan sebuah area tertentu, bukan pada topiknya. Contohnya, kalian lagi cari kursus bahasa Inggris di Sumedang. Tinggal diketikkan kursus bahasa Inggris di Sumedang. Nah, lihat ada muncul tuh beberapa ya kalimat keyword-keyword yang bisa digunakan. Kemudian product defining keyword. Nah, ini berkaitan dengan produk-produk yang Anda miliki ya. Tentunya di situ ada berkaitan dengan merek, berkaitan dengan fungsi dan lain sebagainya. Kita contohkan saja. Kombantrin obat cacing. Nah, banyak ya ke bawahnya. Ada kombantrin obat cacing anak, ada kombantrin obat cacing harganya berapa, kemudian obat cacing apa dan lain sebagainya. Ya. Kita lanjut dengan fungsi keyword dari berbagai sudut pandang. Aduh, tipe tuh bernagai, harusnya berbagai ya. Pertama adalah sudut pandang mesin pencari. Nah, sekumpulan kata yang berfungsi sebagai rujukan bagi mesin pencari dalam menyaji berbagai konten di seluruh website yang tersedia di internet. Di situ kalau dari sudut mesin pencari dikatakan sebagai rujukan.
sebagai menyajikan ya, dalam menyajikan di situ. Kalau dalam mesin pencari. Kalau dari sudut pandang pengguna internet, di situ sebagai bagaimana kita mendapatkan ya berbagai konten website yang dibutuhkan. Yang ketiga, dari sudut pandang pembuat konten. Nah, kalau dari pembuat konten, itu biasanya yang dilihatnya adalah cara menempatkan. Ingat ya, kalau dari sudut pandang mesin pencari, itu khusus untuk menyajikan, bagaimana menyajikan berbagai konten. Kalau dari sudut pandang pengguna, itu bagaimana mendapatkan berbagai konten yang dibutuhkan. Kalau dari pembuat konten, itu bagaimana menempatkan konten yang Anda buat berada di halaman paling depan di Google Engine ya, di Google Search Engine. Nah, bagaimana cara memilih keyword yang baik? Pastikan gunakan keyword dengan panjang minimal 2 kata. Ya, kalau 1 kata itu nanti jadi bingung orang. Contoh, misalnya kamu mencari sesuatu, kucing, orang akan bingung. Kamu nyari kucing, kucing apa? Kucing kuning kah? Kucing merah? Kucing hitam? Kucing apa gitu ya? Nah, kalau kalian nyarinya kucing kuning, nah kalian orang akan mencarikan kan kucing kuning itu seperti apa. Kemudian gunakan negatif keyword. Nah, negatif keyword ini adalah kata-kata yang kita gunakan biasanya tidak menampilkan iklan kita ya. Contohnya kayak kita menempatkan sepatu import pada dengan range harga di atas 1 juta misalnya ya. Nah, itu negatif keyword. Nah, sekarang yang terakhir adalah menggunakan keyword tools. Nah, keyword tools ini ada alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mencari keyword. Nanti diajarkan di berikutnya ya. Ada Uber Suggest, ada keyword finder, ada AdWords, banyak deh berbagai macam ya. Nanti pertemuan berikutnya akan Ibu ajarkan yang itu. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas di grup WhatsApp ya. Ayo vaksin, yang belum vaksin segera vaksin. Kemudian selalu, walaupun kalian sudah vaksin, tetap selalu menjaga 5M. Seperti biasa, 5M itu apa? Mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.